Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan presentasi yang berjudul Informasi tentang Badan Standarisasi Dunia. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol adalah untuk stimulus komunikan dan mendapatkan umpan balik dari komunikan. Adapun unsur dalam komunikasi adalah komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek. Apabila semua unsur tersebut ada dalam suatu komunikasi, maka komunikasi itu dinamakan komunikasi yang efektif. Itu International Telecommunication Univ. Itu adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio, internasional dan komunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegram Unit di Paris pada tanggal 17 Mei. Tujuan utama media standarisasi, pengalokasian spektrum radio, mempromosikan kerjasama internasional dalam menentukan orbit satelit kerja untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di negara berkembang dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Fungsinya bagi telekomunikasi hampir sama dengan fungsi UPU bagi layanan pos. Itu merupakan salah satu agensi khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, di samping gedung utama kampus PBB. IEC, International Electrotechnic Commission. ITC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait untuk bidang teknologi elektro. Sejarah ITC. Pada tahun 1881 diselenggarakan Kongres Elektronik tingkat internasional. Yang pertama kali di kota Paris, Prancis, kemudian pada tahun 1900 diselenggarakan Paris International Electric Congress yang muncul di diskusi antara beberapa lembaga yaitu British Institute of Electrical English, American Institute of Electric English. Di diskusi tersebut terlanjut hingga diadakan meeting perdana pembentukan International Electronic Mutual Commission pada tanggal 26 Juni 1906 hingga inilah saat pendirian organisasi ITC yang diadakan di kota London, Inggris. ISOI, International Organization for Standardization. Pengertian ISO. Pengertian ISO adalah salah satu organisasi penetapan standar internasional dan dari wakil badan standarisasi nasional di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. Setiap perusahaan yang bersaing secara global bisa diukur di kredibilitas dengan standar ISO. Ini organisasi ISO merupakan pihak yang berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional lalu membuat perjalanan dengan baik. Jenis-jenis ISO 2009, 901 maksud saya, ISO 1401, ISO 2200, ISP atau IEC 2701, ISO IEC 17025, ISO 2800, ISO 501, ISO 451, ISO 3701. IEE adalah organisasi internasional beranggotaan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Sebelumnya, IEE memiliki kepanjangan dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik.
ANSI, American National Standards Institute. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawas perkembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakunya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. ATS, ARCnet, Trade Association. ARCnet mendesain standar Hewlett Local Area Network (LAN) yang disesuaikan untuk aplikasi control team antara industri dengan commercial marketplace. CIE, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra dalam teknik yang kuat, ilmu pengetahuan dan fondasi. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. DISA. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam teknologi elektronik dan komputer yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data eco. Artinya, DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam ebusi. Dengan standar yaitu Editor Standard Company ASC EC 12, DISA membantu seseorang maupun organisasi dalam meningkatkan proses bisnisnya, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengambil peluang serta kesempatan berbisnis. ECA. Dalam diaktris didatasi oleh ANSI, EIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. Departemen juga mengelola standar teknologi Polyconchil (STPC), sebuah badan yang mengkomparasi bagaimana melindungi teknologi dengan berpotensial akan mempengaruhi segmen dan industri elektronik. EIA, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel maupun ARI dan assembly serta material dan perangkat pendukung. ECMA, sebelumnya dikenal sebagai ECMA, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMA Spirit, sebuah standarit yang mengelola JavaScript. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. FCC adalah organisasi independen yang didirikan oleh pemerintah US. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, virus, satelit, dan kabel. Wilayah kekuasaan FCC ini meliputi 50 negara bagian yang ada di US, dan beberapa distrik yang menjadi teritori dari negara US. OTSI, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi informasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. OTSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa, oleh European
Komision OC dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pesan Eropa. Internet Engineering Task Force (IETF) adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan keanggotaan. Semua peserta dan major adalah sukarelawan. Meskipun pekerjaan mereka biasanya didanai oleh atasan atau sponsor mereka, IETF dimulai sebagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah Federal AS, tetapi sejak 1993 telah beroperasi sebagai fungsi pengembangan standar di bawah naungan Internet Suci, organisasi nirba berbasis keanggotaan internasional. INCIS. Organisasi INCIS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi (ITC), meliputi media penyimpanan storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. IT, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu memberikan kesabaran dan akses untuk hidup dengan menghemat kesehatan teknologi informasi, membantu melindungi informasi personal, dan memberikan wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, meningkatkan akses untuk menyediakan kecepatan broadband yang tinggi, serta kehidupan sosial dan teknologi lainnya. TIA, suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerjasama dengan EIA, organisasi standar TIA, menciptakan standar yang meliputi radio, private mobile, biasanya yang digunakan oleh pihak keamanan, baik antara maupun polisi, menara antena, satelit, premis jamlik, sistem komunikasi mobil multimedia multitrace, hacker, dan lainnya. CEN adalah organisasi standar publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam berdagang global, kesejahteraan warga dan lingkungan melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk pengembangan pemeliharaan dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang berkoherensi. Sejarah organisasi CEN didirikan pada tahun 1961 dan secara resmi diakui sebagai Badan Standar Eropa oleh Uni European Trade Association and the United Kingdom. Badan standar resmi Eropa lain yang mengakui yaitu European Channel atau Komite Eropa untuk Standarisasi Elektronik, ETSI atau Institut Standar Telekomunikasi Eropa. Cari informasi 7 buah layer OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layer, contoh protokol dan kegunaan protokol pada ketujuh lapisan layer di bawah antara lain FlashChat, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Appellation. Spatial, fungsinya adalah suatu pendefinisian media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan serta pengembangan arsitektur jaringan serta pengabelan dan teknologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data, setiap layar dapat dianalogikan serta Anda mengirim surat. Data link. Pada data link layar memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data diperkelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame.
Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan flow control, pengalamatan headword atau perangkat keras, seperti halnya MAC, address, media address control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, Brady, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi untuk spesifikasi EEE 802 dapat membagikan tingkatnya menjadi dua level, yaitu lapisan media access control (EAMC) dan lapisan logic link control (LLC). Network. Tugas dari network layer adalah pembuatan header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protokol, baik IP mengirim atau IP tujuan data pada suatu kondisi. Network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Transmode. Transmode layar mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta pemberian nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NPS, SMB, RTP, dan lain-lain. Presentation, lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terekspresi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentasi layer adalah MIMO, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja untuk menggunakan fungsi oscillator sebuah jaringan. Setelah itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan browser jaringan dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.